Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bugar dan berbahagia. Sobat semuanya, olahraga squat itu sangat penting sekali. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang squat. Manusia itu sebelum bisa berdiri, sebelum bisa berjalan, tentu bayi itu atau anak kecil itu akan melakukan squat terlebih dahulu. Nah itu jadi sudah alami, bahkan melekat dalam DNA kita bahwa squat itu adalah olahraga yang mampu kita lakukan. Cuma seiring bertambahnya usia, karena kita itu lebih banyak duduk, tiduran atau beraktivitas yang rendah, maka mengakibatkan kita mengalami kesulitan ketika melakukan squat. Nah, padahal squat itu adalah kualitas hidup. Yang mempengaruhi kualitas hidup salah satunya adalah squat. Bahkan ada yang mengatakan squat itu adalah rajanya latihan. Oleh karena itu penting sekali melakukan squat. Squat itu bisa melatih kekuatan kaki kita dan juga bisa melatih inti tubuh kita, yaitu badan kita atau tubuh kita, perut, punggung, bahu, dan lain sebagainya. Nah, sobat semuanya, marilah kita latih squat ini sesuai dengan kemampuan kita. Kita mulai dulu dengan tanpa beban. Setelah kuat, terbiasa, maka kita tingkatkan dengan beban, dan beban pun bertahap kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan kita, karena squat itu adalah olahraga kardio dalam tanda kutip yang menyamar menjadi olahraga beban. Jadi jantung kita sehat, tulang kita akan sehat. Nah, manfaat squat itu sobat semuanya tentu sangat banyak. Sebelumnya kita ketahui bahwa kaki, ya tentu kalau kita squat, otot kaki akan terpengaruh, kekuatan kaki akan terpengaruh. Kita ketahui bahwa sebagian besar otot di dalam tubuh kita atau yang kita miliki itu ada di kaki, dan sebagian besar darah yang kita miliki itu ada di kaki. Dan penuaan itu dimulai dari kaki lalu ke atas ke tubuh kita. Ya, oleh karena itu sangat penting menjaga kesehatan kaki, kekuatan kaki harus kita jaga, kita pelihara. Siapa lagi kalau bukan diri kita? Orang lain tidak mungkin akan menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu, manfaat squat itu yang pertama adalah menjaga ataupun meningkatkan kekuatan otot kaki. Ya, baik itu betis maupun paha, baik paha belakang maupun paha depan. Yang berikutnya tentu adalah memperkuat bokong kita juga. Ya, bokong akan lebih kuat, otot-otot bokong kita. Yang ketiga adalah memperbaiki atau memperkuat lutut kita. Jadi bahkan untuk yang bermasalah tentang lututnya, itu salah satu perbaikannya adalah dengan squat. Ya, tentu ini harus pengawasan dokter misalnya. Jadi dengan squat ini akan memperbaiki lutut kita maupun sendi-sendi yang ada dalam kaki kita. Yang berikutnya sobat semuanya, manfaat squat itu adalah akan membakar lemak dalam tubuh kita. Jadi dengan squat itu banyak lemak, kolesterol atau kalori yang terbakar, karena olahraga beban ini ataupun kini termasuk juga kardio ini sangat efektif membakar lemak. Berikutnya adalah tentu memperbaiki kepadatan tulang kita. Kita ketahui semakin bertambah usia, otot kita mengecil sehingga berdampak pada rapuhnya tulang. Ya, tulang rawan rapuh karena otot mengecil, malas beraktivitas, malas bergerak, mengakibatkan tulang pun juga rawan patah dan lain sebagainya. Jadi dengan squat ini, apalagi dengan beban, massa otot akan tetap dan bisa bertambah, dan kepadatan tulang pun akan semakin padat.
Nah, berikutnya adalah squat ini menjaga keseimbangan badan. Jadi dengan squat, insya Allah keseimbangan badan kita ketika berjalan, berlari atau aktivitas lain akan semakin lebih baik. Nah, berikutnya manfaat squat itu adalah akan meningkatkan hormonan, ya, hormon baik itu hormon testosteron maupun estrogen bagi perempuan. Jadi itu tentu akan menambah kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Nah, berikutnya manfaat squat itu sobat semuanya akan memperbaiki postur tubuh kita. Yang semula bungkuk misalnya, yang semula itu tidak tegak, insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sekilas sobat semuanya manfaat squat bagi kesehatan kita. Sekali lagi ada yang mengatakan bahwa squat itu adalah rajanya latihan, dan squat itu adalah kualitas hidup kita. Gerakan squat itu sobat semuanya melibatkan lebih dari 200 otot ketika kita melakukan squat. Jadi sangat penting sekali kita melakukan squat. Ingat bahwa pada dasarnya kita semua bisa squat, karena sebelum kita bisa berdiri, sebelum kita bisa berlari, kita tentu akan squat dulu. Ya, akan jongkok terlebih dahulu, baru kita berdiri, baru kita berlari. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan sampai kita malas untuk berolahraga. Semoga bugar dan bahagia, sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contoh gerakan squat tanpa beban. Jadi kita buka kaki selebar bahu seperti ini, ya, selebar bahu. Setelah itu kita turun, kita posisi jongkok. Nah, sobat semuanya, squat ini bisa dilakukan oleh siapapun. Sebelum manusia bisa berjalan, ya, manusia itu bisa squat terlebih dahulu. Jadi kita bisa squat semampu kita. Kita coba, kita jangan sampai malas, karena squat ini banyak sekali manfaatnya. Jadi lagi kita buka selebar bahu. Setelah itu kita posisi jongkok seperti ini, ya, sampai lutut itu datar.
Jadi seperti ini. Dan tubuh adalah lurus ya, miring atau lurus, tapi tidak boleh bengkok ya. Kalau di samping seperti ini. Ini seperti ini. Ya, seperti ini. Saya agak mundur. Nih. Jadi seperti ini. Ingat, pahanya lurus, rata air. Ya, tangan seperti ini. Boleh tangannya ya, seperti ini boleh. Atau bergaya variasi tangan yang lainnya boleh. Ya, terus seperti ini juga nggak masalah. Seperti ini juga boleh. Ya, tapi ingat, kaki dibuka selebar bahu, lalu tubuh kita miring lurus tegak ya, paha rata air ya, seperti ini. Sudah, kita naik ya, satu seperti ini. Ulangi. Squat itu bisa dengan beban maupun tanpa beban. Kalau tanpa beban maksudnya itu hanya dengan menggunakan tubuh kita. Kalau sudah terbiasa, kita tingkatkan dengan menggunakan beban. Sebagai contoh, sebagai berikut. Tadi tanpa beban, sekarang dengan menggunakan beban. Ini adalah kettlebell seberat 20 kilo sobat semuanya. Tentu sobat semuanya sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau belum kuat pakai beban, tidak usah pakai beban terlebih dahulu. Ya, kita latihan basic dulu, dasar dulu. Setelah itu kita tingkatkan dengan menggunakan beban. Jadi kalau menggunakan beban sama aja. Ini misalnya dengan kettlebell. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8 ya, 8 sampai 12 dicoba. Kalau dari samping adalah sebagai berikut. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berikutnya dari belakang sebagai berikut dengan menggunakan beban 20 kilo. Sekali lagi, untuk beban disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau dasarnya sudah cukup kuat, hendaknya squat ditambah dengan beban. Karena selain meningkatkan atau memperkuat otot kaki, juga akan memperkuat inti tubuh kita, yaitu badan kita. Itu akan kekuatan ototnya akan bertambah. Akan kita coba yang dari belakang dengan beban 20 kilo terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya saya akan menggunakan beban 2 kali lipat ya, dari 20 menjadi 40. Dengan berat badan saya sekitar 64,
ya. Jadi saya akan mengangkat tubuh dengan berat 104 kilogram. Jadi coba bayangkan orang yang kegemukan atau obesitas begitu berat untuk mengangkat tubuhnya, dan itu tentu juga karena dilakukan terus-menerus akan membebankan kerja jantung. Ya, nah, jadi sobat semuanya, marilah kita akan coba sesuai kemampuan kita. Saya baru mengangkat beberapa saja, sudah banyak keringat yang keluar. Jadi sekuat itu efektif sekali membakar kalori atau lemak yang ada dalam tubuh kita. Saya akan coba mengangkat dengan berat 40. Jadi total yang akan saya angkat dengan tubuh saya menjadi 104. Ini beratnya adalah 40 kilo. Sobat semuanya. Nah, squatnya adalah sebagai berikut. Lebarkan bahu kita, kaki selebar bahu kita. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya kalau dari samping dengan beban 40 kg adalah sebagai berikut. 1, 2, 5, 8. Berikutnya bebannya akan saya tambah menjadi 50 kg. Jadi saya akan mengangkat dengan tubuh saya menjadi 114 kilo kurang lebih, sobat semuanya. Jadi kita perlu menggunakan satu peralatan seperti ini agar kita tidak mudah cedera. Tuh. 2, 3, 4, 5. Yang saya gunakan tadi, ini berat tongkatnya adalah 10. Ini yang panjang 2 meter. Dan ini adalah barbelnya.